Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Desman Perinata Ambarita SPD, instansi SMP Negeri 1 Salapian, CGP Kabupaten Langkat, akan mempresentasikan tugas 11A9 tentang koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11? Yaitu yang pertama, peserta didik diibaratkan sebagai kertas kosong. Apapun yang kita inginkan ada pada diri peserta didik, cukup kita tuliskan hingga ia menjadi seperti apa yang kita inginkan. Yang kedua, guru menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Apa yang disampaikan bersifat mutlak dan wajib dilaksanakan. Yang ketiga, peserta didik yang tidak taat dan melanggar aturan harus diberikan hukuman yang membuatnya jera. 4. Guru bukan jin seperti yang ada pada film Aladin, yang mampu mengubah anak dan keadaannya dengan sekejap. 5. RPP hanya administrasi guru semata. Yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama adalah siswa adalah kertas kosong. Menurut saya adalah pemikiran yang kurang tepat. Sebab pada dasarnya anak-anak atau peserta didik adalah kertas yang memiliki tulisan. Akan tetapi tulisan itu masih samar-samar terlihat. Disinilah peran guru harus jeli untuk menganalisis tulisan apa yang harus ditebalkan atau tulisan apa yang sudah seharusnya lebih disamarkan atau bahkan dihapus. Setiap anak atau peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang telah dituliskan Sang Pencipta. Hendaknya kita sebagai pendidik mampu menuliskan atau menebalkan hal-hal yang baik dengan ilmu yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik yang telah ditakdirkan oleh Sang Maha Kuasa. Yang kedua, sekolah adalah salah satu bagian dari tripusat pendidikan yang ditujukan sebagai tempat belajar ilmu dan adab. Jadilah seorang pendidik yang mampu menanamkan hal yang baik dengan menempatkan siswa sebagai fokus utama. Berilah pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan tidak mengutamakan ego pribadi semata dalam pembelajaran. Jadilah pamong atau guru yang memfasilitasi dan membimbing sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, lakukan pendekatan dengan peserta didik yang sering memiliki masalah. Jelilah dalam menghadapi anak-anak seperti ini. Jangan menghadapinya dengan hanya berfokus pada sudut pandang masalah itu saja. Akan tetapi, kita sebagai guru wajib memahami alasan mengapa peserta didik tersebut bisa melakukan kesalahan tersebut dengan cara mengidentifikasi dan asesmen peserta didik. Yang keempat, kita bukan jin yang ada di film Aladin yang bisa mengubah situasi dan keadaan. Benar. Akan tetapi, kita bisa melakukan perubahan, bukan merubah hal-hal yang ada pada diri peserta didik. Akan tetapi, mengajarkan karakter yang baik sebagai modal kehidupannya di masa mendatang. Yang kelima, RPP sebagai administrasi semata adalah pemikiran yang salah. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik adalah seorang petani dan siswa adalah tanaman atau bibit, serta sekolah adalah ladangnya. Dalam menanam sebuah jenis tumbuhan, ada langkah-langkah yang harus dilakukan dengan tepat dan terencana agar memperoleh panen yang optimal.
Begitulah hendaknya RPP. Hendaknya dirancang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, agar apa yang kita harapkan dapat menjadi sesuatu hal atau memperoleh hasil yang maksimal. RPP hendaknya tidak mengutamakan ketercapaian pembelajaran semata, tapi hendaknya mampu mengakomodir pembelajaran yang mengarahkan anak menjadi pribadi yang berkarakter. Yang ketiga adalah apa yang bisa segera saya terapkan lebih agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah yang pertama, tidak melakukan hukuman, paksaan, dan kekerasan, melainkan membuat komitmen bersama antar guru dan peserta didik. Yang kedua, mencoba membuat pembelajaran seni budaya yang menyenangkan, yaitu dengan bermain sambil belajar. Yang ketiga, penanaman nilai karakter sebelum memulai pelajaran di kelas. Contohnya, kelas dibuat nyaman dan menyenangkan, memperhatikan siswa secara detail, agar siswa merasa kehadirannya benar-benar terasa, serta semakin percaya diri dalam belajar. Juga yang pasti wajib memulai pembelajaran dengan berdoa menurut agama masing-masing, serta mengakhirinya dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 4. Menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif yang dapat menumbuhkan karakter. 5. Melakukan model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, serta memanfaatkan teknologi dan membebaskan anak mencari sumber-sumber pembelajaran di luar sekolah dengan tetap melakukan pemantauan. Yang keenam, menggali talenta-talenta yang ada pada diri peserta didik dan memfasilitasinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati agar saya bisa mampu untuk berhamba pada sang anak seperti filosofi yang diajarkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Semangat, salam guru penggerak.